Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Yang akan menjawab pertanyaan pertama yaitu dari saudari Andikita Mutmainnah Hovifah. Dengan ini saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari saudari Siti Nurkhalisa. Pertanyaannya, apakah keunggulan dari kota Isfahan sehingga dalam rangka memperluas wilayah ekspansinya, Abbas I memilih memindahkan ibu kotanya ke kota tersebut? Jawabannya, Isfahan terletak pada jalur lintasan utara selatan dan barat timur utama Iran. Bagian selatan dan barat Isfahan bergunung-gunung dan di sebelah utara dan timurnya berbatasan dengan dataran yang subur. Pada tahun 1598 ketika Syah Abbas memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan Persia dalam masa pemerintahannya dari barat laut kota Kaspin ke pusat kota di Isfahan, ia memulai sesuatu yang akan menjadi upaya terbesar dalam sejarah Persia, yaitu pembuatan ulang atas kota kuno. Dengan memilih pusat kota di Isfahan yang menjadi subur karena sungai Zayandeh, sungai pemberi kehidupan, terbentang layaknya mata air di dataran yang tandus dan yang luas. Ia memastikan ibu kota terlindungi bila terjadi serangan baik dari Ottoman dan Uzbek, dan pada waktu yang bersamaan mendapatkan tambahan kuasa atas Teluk Persia yang belakangan menjadi wilayah perdagangan penting untuk Belanda dan Britania, perusahaan-perusahaan India Timur. Sekian jawaban untuk kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dari saudari Messi Dwi Ananda Kahar. Pertanyaannya yaitu, apa hambatan yang terjadi pada saat perluasan Tarekat Safawiyah serta konflik apa yang terjadi antara Junaid dan penguasa Turki sehingga membuat Junaid meninggal terbunuh? Jawabannya yaitu, Junaid memperluas kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini mendapatkan hambatan-hambatan, salah satunya dari penguasa Karakayunlu dan Akayunlu yang merupakan dua suku terkuat Turki, sehingga terjadi konflik antara Junaid dengan penguasa Turki. Keterlibatan Tarekat Safawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar mengantarkan Tarekat Safawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Pada saat Junaid memiliki konflik dengan Karakayunlu, ia mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat itu Junaid mendapatkan perlindungan dari penguasa Diyarbakir yang juga bangsa Turki. Junaid tinggal di istana Husun Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian Persia selama dalam pengasingan. Junaid tidak tinggal diam, ia memperpenting salah seorang saudara perempuan Husun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Lalu pada tahun 1460 Masehi, Junaid mencoba merebut kota Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpin dihadang oleh tentara Sirwan. Junaid pun pada akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari saudari Nur Fitriani, yaitu bagaimana strategi yang dilakukan pada masa Abbas I kerajaan Safawiyah sehingga dapat mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Tahmasp I yang menjabat dari 1524 sampai 1578 Masehi. Kedua yaitu Ismail II yang menjabat dari 1576 sampai 1577 Masehi. Yang ketiga yaitu Muhammad Hudabanda yang menjabat dari 1577 sampai 1587 Masehi. Pada masa ketiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kelemahan. Hal ini dikarenakan sering terjadi peperangan melawan kerajaan Utsmani yang kuat. Juga sering terjadi pertentangan antara kelompok dari kerajaan Safawiyah sendiri. Kondisi kerajaan Safawi yang memprihatinkan
melainkan itu baru bisa diatasi oleh Raja Syafawi kelima, yaitu Abbas I yang naik tahta. Langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan kerajaan Syafawi adalah satu, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Zikibas dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tahanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam khutbah Jumat sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haider Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lainnya seperti Tabrik, Rizwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Ya, itulah tadi hasil dari jawaban kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.